Halo guys, kembali lagi bersama saya Religi dan tentunya saya ditemani oleh Mary Putri. Mantap sekali, udah ada Masti Mary Putri Purnamasari, betul? Kepanjangan Oh, itu, kepanjangan, ya. Mary Putri aja. Oke, ini kita lagi di acara di Max Talk Mesti Mary gitu ya. Seperti biasa bareng teman-teman semuanya. Semoga nanti apa yang kita bahas bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti biasa kalau misalkan kita di acara di Max Talk itu ada clue-nya adalah Let's Talk About Trading. Jadi kita akan mengupas tentang bisnis trading ini seperti apa. Makanya aku undang nih Miss Mary. Oke, sebelum itu kita bakalan coba tanya-tanya dari backgroundnya dulu nih Masti Mary. Langsung aja guys kita sikat. Masti Mary terjun dunia trading udah berapa lama kalau boleh tahu? Kalau kurang lebih mungkin mau ada Berapa? 8 tahun kayaknya. 8 tahun berarti tahun berapa tuh? 2017. 2017. Yes. Wow, 2017 sampai 2024 guys, berarti 8 tahun. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kamu bertahan di dunia trading ini? Gitu kan. Kenapa bisa nyampe bertahan? Serius. Karena banyak orang yang terjun terus mereka kayak keluar nangis gitu kan. Nah, itu boleh diceritain Mas Mary, kenapa bertahan selama 8 tahun? Kalau misalnya bilang nangis sih ada ya, Mas. Oke. Itu ada. Karena segala sesuatu tuh kenapa kita bisa bertahan pasti pernah ngerasain naik turun. Ya enggak. Tapi selama saya tuh kerja dari tahun 2011 kan ya. Ya, tahun 2011 benar-benar nyari di segala bidang sampai akhirnya di 2017 nemuin bidang ini. Dan ini satu-satunya yang memang bisa menghasilkan di luar dugaan saya. Di luar dugaan, maksudnya kayak gimana? Biar orang pada tahu loh gitu loh. Harus dijelasin dong gimana. Jadi, perputaran uang yang paling cepat memang ada di trading forex. Oh, pertahanan cepat tuh emang bener di trading forex ya. Makanya bertahan sampai selama ini 8 tahun loh guys. Bayangin itu Masti Mary katanya kalau sedihnya itu biasanya dalam dunia trading kenapa sedihnya tuh? Awalnya sih ya karena awal tuh pertama kali di bidang ini tuh ya. Iya, betul. Itu pakai uang keluarga. Nah, ini Pakai uang keluarga yang sampai mereka tuh melihat tuh kita sebelah mata banget ya. Oke. Aku tuh dilihat sebelah mata banget tentang kenapa sih mesti harus ada di trading gitu kan. Karena kan paradigma masyarakat mungkin masih jelek banget Ya, pada betul. saat itu. Tapi saya meyakinkan sama keluarga gitu, dicobalah tolong support gitu. Betul. Karena saya yakin dengan bidang ini yang udah dipelajari juga ini tuh bisa menjadi ibaratkan ada income tambahan gitu kan. Oke. Dan kita pengen coba nih apa sebenarnya nih dalam trading tuh bisa bikin kita penghasilan Ada yang lebih besar dan juga bisa perputaran uang yang lebih cepat dibanding pekerjaan yang lain atau seperti apa. Nah, makanya dicobalah di tahun 2017 itu. Awalnya pakai uang keluarga tuh waktu itu. Uang keluarga guys. Iya. Oke. Berarti gabungan tuh kayak kakak, adik atau siapapun itu. Oke. Semuanya gitu kan. Sampai akhirnya ya walaupun ada percecokan dulu ya waktu pas pertama, sampai akhirnya disupport gitu kan. Terus di sini belajar gitu caranya tentang trading yang baik dan benar tuh kayak gimana. Oke. Dan kenapa sih orang-orang tuh membuat paradigma trading tuh jelek gitu. Ya. Nah, aku tuh pengen banget menghapus gitu kan paradigma itu. Ternyata dengan apa? Belajar. Dengan belajar. Iya. Oke. Karena kalau misalkan ngomong untung iya Betul. gitu kan. Tapi yang paling penting dari keuntungan sendiri adalah pembelajarannya. Pada saat kita untung harus seperti apa, pada saat kita lagi loss itu seperti apa. Banyak benar-benar belajar kenapa kita harus buy, kenapa kita harus sell. Jangan sampai ngerasa ada uang nih, yang penting kita trading karena ini perputaran cepat, kita masuk aja kapan aja gitu Asal kan. gitu kan. Asal tidak ada ilmunya. Nah, itu yang harus dihindari. Makanya kenapa pada saat dari situ benar-benar belajar banget, walaupun ya memang namanya belajar ya, pasti ada remedialnya lah kalau ibaratkan. Betul. Ada remedialnya, tapi di situ nggak berhenti. Kenapa? Karena saya yakin itu di mana di sini tuh berbeda dengan bisnis yang lain lah. Ya, bisnis yang lainnya berbeda dan kita bisa mengatur
lossnya kita sendiri loh kalau di bidang ini. Betul. Maka dari itu dipelajari lah sampai akhirnya menemukan satu teknik, bahkan menemukan kapan sih waktu terbaik untuk trading, sampai pada akhirnya ngerasa kayak udah kebawa perasaan aja, udah kebawa feel-nya aja gitu. Bagus tuh, iya betul. Gitu ya kan, udah ngerasa feel-nya ada gitu dalam bidang ini sampai akhirnya ya. Sekarang kalau misalnya mau apa-apa ya udah kita cari momen dulu. Udah di fase. Oke, kita cari momen dulu, gak terburu-buru, gak langsung ini juga. Oke, itu guys seputar background narasumber kita gitu kan hari ini bersama Mas Mary. Berarti kurang lebih dia tuh udah 8 tahunan kan masuk dalam dunia trading ini, dan dia nggak keluar. Tapi tadi bilangnya sedih pasti ada gitu kan. Kalau seneng ya itu kan bagian dari hak kita kan. Nah, adapun buat tema hari ini tuh kita akan ngomongin tentang trading itu bisa buy dan juga bisa sell. Karena gini, banyak orang di luar sana yang berpikiran trading itu harus buy dulu baru sell. Itu ada sebagian orang yang masih gak ngerti. Makanya di podcast hari ini kita bakalan coba bahas sih, kenapa kok di forex itu bisa trading itu bisa melakukan transaksi sell dulu mesti gitu loh, nggak harus buy dulu. Nah itu gimana? Coba bisa dijelaskan kalau forex. Jadi kalau kita lihat namanya aja, forex itu adalah foreign exchange. Yang dimana artinya itu adalah pertukaran perdagangan mata uang asing. Nah, artinya dari pertukaran, kita sebut pertukaran, berarti kan dia itu mempunyai dua mata uang. Ya kita contohkan aja misalkan pound sterling Inggris terhadap USD dolar. Nah, kita di sini itu aktivitasnya itu pertukaran perdagangan dua mata uang itu. Jadi kenapa kita bisa bisa jual tanpa harus beli dulu? Karena pada dasarnya kita tuh lagi berdagang dua arah di situ. Contohnya misalkan ada dua mata uang ini. Kalau kita beli GBP, artinya kita sedang menjual USD. Sebaliknya, kalau kita lagi menjual pound sterling GBP, kita lagi membeli USD. Maka dari itu kenapa kita bisa langsung klik sell? Artinya sell misalkan mata uangnya GBP USD. Berarti kalau misalkan klik sell GBP USD, berarti kita lagi menjual GBP untuk membeli USD. Itu pada intinya kenapa makanya kita bisa bertransaksi langsung jual tanpa harus beli dulu. Sedangkan kalau misalkan kayak kayak saham atau misalkan yang lainnya jual beli dagangan yang lainnya, karena mereka hanya memperdagangkan satu produk. Contoh misalkan kayak saham, misalkan sahamnya kan pasti saham satu produk lah, ibaratnya kayak satu perusahaan. Artinya mereka hanya mencari gimana caranya perusahaan itu misalkan harga lagi rendah. Dan pada saat dia lagi rendah, kita beli langsung kita jual di harga tinggi. Nah itu karena satu. Kalau kita di sini kan pertukaran dua nih, pertukaran di mana dua mata uang ini itu tuh ada aktivitas dagang jual belinya pada saat yang bersamaan. Makanya kita bisa sell pada saat itu. Artinya kita menjual yang mata uang di depannya nih, dan membeli di mata uang yang di belakangnya. Kayak gitu. Itu pemahamannya sangat mudah sekali sih kalau bagi saya sendiri yang udah ngedengerin. Mungkin buat teman-teman di luar sana mudah-mudahan dia bisa paham juga tuh. Kan selalu banyak orang yang bertanya kok bisa sell, bisa sell. Nah itu barusan udah dijelasin tuh sama Mas Mary. Nah berarti kalau misalkan forex itu lebih kecenderung dua arah ya. Pada dasarnya buy dan sell juga tadi bisa. Nah kalau misalkan untuk perbandingannya nih forex dengan saham, anggaplah saham ya, karena kan saham banyak juga gitu kan. Yang paling membedakan itu apa dari forex dan saham itu biasanya cara tradingnya? Cara trading sih nggak membedakan. Yang paling membedakan adalah produknya. Itu udah pasti. Produknya itu udah pasti. Dan yang cara tradingnya tadi, kalau misalkan contoh harga lagi tinggi, kita nggak mesti harus nunggu. Kita bisa transaksi di situ. Jadi kita nggak mesti harus nunggu harga terendah baru kita bisa transaksi. Tapi dalam trading forex, misalkan harga lagi tinggi nih, misalkan harga tingginya, ya kita bisa dapetin peluang itu. Makanya lebihnya dalam trading forex ini tuh karena dia mempunyai transaksi dua arah. Jadi mau naik mau turun itu nggak ada jadi kita menjadi nggak transaksi pada saat itu. Berarti setiap momen itu pada dasarnya bisa dimanfaatkan. Nggak perlu kita nunggu lama-lama kan. Berarti itu sebagai salah satu kelebihan juga berarti masuknya kalau di forex ya. Nah kalau forex itu penutupan marketnya itu di jam berapa, pembukanya di jam berapa coba? Mungkin orang banyak yang harus tahu nih. Tadi juga mungkin kalau misalkan saham biasanya ada batasan waktu ya. Biasanya tuh sampai siang kalau nggak salah ya, sore kan jam 3. Kalau
kalau trading forex itu 24 jam. Jadi mungkin selaknya itu cuma 1 jam. Tuh. Dimana bukanya itu jam 5 subuh atau jam 6 subuh, tutupnya itu jam 4 jam 4 subuh keesokan harinya. Jadi kalau misalkan ada nih yang misalkan sibuk di siang hari, kita bisa manfaatin di malam harinya. Kalau misalkan malam adalah tempatnya istirahat, aku nggak mau ganggu, ya udah kita bisa transaksi di siang hari atau pagi harinya kayak gitu. Keren sih, maksud aku tuh kan berarti kalau orang yang anggaplah orang pekerja yang dari pagi sampai sore nih, Betul. mereka kan aktivitas, berarti mereka bisa memanfaatkan peluang di malam hari tuh. Betul. Nah itu enaknya forex. Itu maksudnya kalau misalkan malam hari itu maksudnya sesi apa tuh biasanya? Nah, jadi kita itu dalam trading forex itu ada 3 sesi. Oke. Yang pertama itu sesi Asia, itu dari pagi hari ya, dari jam 6 biasanya pembukaan market. Kayak itu Asia. Itu sampai jam 2 siang. Nah, jam 2 siang itu adalah sesi Eropa atau London. apa namanya, London ya, sesi London itu biasanya dari jam 2 siang sampai malam, jam Oke, itu harus 10 malam. Nah, jam 7:30 8 itu adalah sesi Amerika. Di mana di situ, nah ini banyak banget transaksi di sesi Amerika. Karena apa? Karena banyak banget yang memang berpasangan dengan USD Amerika. Betul. Jadi kan pasti pergerakannya, volatilitasnya itu bakal lebih besar dibanding pasar-pasar yang lain gitu. Jadi pasar Amerika nih banyak banget trader-trader yang menunggu emang di sesi Amerika. Nah berarti dari ketiga sesi itu, apa tadi tuh ada Asia kan, London atau Eropa sama Amerika. Kebanyakan orang biasanya transaksi di mana biasanya? Ya biasanya di Amerika itu. Karena apa? Karena ya banyak mata uang atau misalkan pair ya yang memang kolaborasinya itu dengan USD Amerika. Contoh tadi kan GBP USD, berarti kan Amerika, USD, betul. Euro USD, bahkan yang paling banyak ya SLUSD gitu. Bener. Gitu. Oke, tapi kalau misalnya kayak nih sesi Asia, orang masih tetap bisa transaksi kan? Bisa. Kalau misalkan sesi Asia tuh jadi yang akan membedakan itu adalah mata uangnya. Contoh misalkan sesi Asia, berarti yang banyak dan Asia pergerakannya besar berarti mata uang Asia dong. Kayak yen Jepang dan juga bahkan SLUSD pun itu sangat berpengaruh di sesi Asia loh. Kenapa coba? Kenapa? Karena SAU atau emas itu pemasok terbesar di dunia itu adalah Cina. Oke, Asia itu kan. Artinya itu kan di Asia nih. Artinya di mana sesi Asia ini untuk SLUSD juga pagi-pagi biasanya pergerakannya kan cukup lumayan ya. Dan bisa banget dimanfaatkan gitu. Jadi kalau misalkan siang sesi London ya berarti kita fokus dengan mata uang Eropa nih, kayak Euro, Pound Sterling, bahkan ada Swiss gitu CHF ya kalau kita sebutnya. Dan kalau Amerika ya kebanyakan sih yang di USD Amerika sih. Oke, paham nih. Jadi gini Mas, kalau misalkan seorang trading nih disebutnya berarti kan trader tuh kan nih. Nah, kalau boleh tahu nih buat orang-orang penonton juga mungkin nonton podcast ini, trader itu ada jenis-jenisnya gak? Maksudnya itu kita termasuk trader yang kayak gimana gimananya? Jadi jenis trader tuh itu tergantung dari cara dia menyikapi transaksinya. Gimana ada tuh? Yang dimana 3 jenis nih. Ada jenis trader yang scalping atau dia transaksi jangka pendek. Scalping. Atau misalkan dia seorang trader intraday yang memang dia bertransaksi harian. Jadi kalau misalkan harian ya cukup 1 hari gitu kan, cukup pergerakan 1 hari. Dan ada juga yang kedua adalah trader swing atau yang long term. Artinya dia selalu mentransaksikan untuk jangka panjang. Nyari peluangnya tuh jangka panjangnya seperti apa gitu. Nah dari 3 sesi ini, maksudnya 3 macam trader ini yang bakal membedakan ya adalah dari satu mungkin nanti cara membaca marketnya seperti apa, terus target profitnya juga yang membedakan gitu kan. Jadi itu tergantung dari para tradernya nih. Pertama misalkan tergantung waktu trader yang memang mereka siapkan tuh apakah bisa jangka panjang harian atau misalkan fokus bisa scalping gitu kan. Atau misalkan saya nggak ada waktu, saya mau seorang swing misalkan. Ya udah artinya itu menyesuaikan aja dengan
kapasitas trader gitu. Oke, berarti menyesuaikan dengan background kita juga kan. Betul, Oke, kalau misalkan kita tipikal yang emang sibuk, tidak diharuskan untuk scalping karena kan Betul, tadi jangka betul. panjang kan. Iya. Nah, itu bisa digarisbawahi juga tuh buat sahabat trader. Jadi intinya kan jangan pernah memaksakan momen kan. Betul, Karena pada betul. dasarnya momen tuh banyak dalam Iya. di trade itu. Nah, dari ketiga jenis trader tadi kalau misalkan diurutkan tuh, lebih bagus menjadi seorang trader yang mana kalau dibilang kategori aman menurut Mas sendiri? Kalau misalkan untuk aman sih sebetulnya kita ngelihatnya tergantung dari kesiapan atau kita Kesiapan. sebut ya balance ya. Oke. Dari balance yang mungkin memang tidak riskan. Oke. Kalau misalkan balance-nya kuat, swing pun itu aman. Oke. Kenapa? Yang penting tergantung dari size-nya, lotnya ya. Betul. Size lotnya mau swing juga, tapi kalau lotnya juga besar juga nggak aman, nggak aman gitu ya, kan. betul. Terus kalau misalkan untuk intraday itu biasanya kan dengan balance yang ibaratkan medium lah, kita sebut medium, dan itu sebenarnya itu paling aman. Karena apa? Karena kita tidak melewati batasan harga harian. Ya. Jadi kita sebut biasanya ada batasan resiko dan ada batasan keuntungan di Oke. intraday ini. Nah, kalau yang scalping ini nih, kalau yang scalping mungkin ada satu harus ilmu yang khusus juga. Oke. Yang kedua juga dalam modalnya juga kita harus sesuaikan. Jangan sampai kebalik karena modal kecil pengennya cepet, dapatnya cepet gitu kan, pakai scalping ya kalau nggak sesuai. Iya. Kalau betul. sesuai sih ya alhamdulillah ya. Betul. Kalau Itu nggak tadi. sesuainya itulah pokoknya ya, makanya kita juga ngelihat dengan kesiapan seseorang ya pada saat balance-nya berapa itu menyesuaikan nanti cocoknya tipe gaya trading yang mana sih. Cuman kalau misalkan paling aman mungkin intraday ya, karena intraday itu psikologi juga tetap tenang ya. ya. Artinya betul. setidaknya ada batasan resiko dan batasan keuntungan. Kalau misalkan cari momen, hari-hari yang lain masih ada momen. Tapi kalau misalkan swing gitu kan, itu jangka panjang. Bahkan kalau misalnya posisinya lagi floating loss, pasti kan kita juga jadi keganggu sama mental juga, psikologi juga. Terkecuali modalnya tadi, modalnya aman gitu kan. Terus kalau misalkan yang scalping, ya itu juga ngeganggunya psikologi tuh pada saat nggak sesuai juga gitu. Jadi yang ada tuh malah yang disebut greedy, yang dimana dia tuh tebak-tebakan aja karena pengen cepet punya keuntungan gitu. Jadi kayak gitu. Oke, berarti kalau kategori aman tadi intraday lah ya. Intraday, Cuman pada dasarnya lebih karena kesiapan kita juga. Kita tipikalnya yang mana nih? Nah, Udah itu. tahu kita tipikalnya adalah tipikal long term, mainin scalping kan gak lucu ya. Pada dasarnya modal. Nah, Gitu. ini bagus nih. Mungkin jadi pertanyaan yang bagus juga. Untuk orang-orang yang pengen memulai bisnis trading, kira-kira yang harus disiapkan tuh apa Mas? Yang pentingnya itu adalah modal sih. Ya, bisnis tanpa modal ya gak bisa lah. Nah, Ya, itu udah modal. satu ya modal dulu ya dicukupkan karena Gak boleh asal intinya. nggak boleh asal lah Betul. maksudnya. Yang kedua adalah ilmu, itu yang penting. Oke, modal ilmu. Karena apa? Kalau misalkan kita pengen terjun ke bidang seperti ini tanpa ilmu tuh bener-bener dibikin buta, cuma FOMO aja gitu kan. Yang penting dia trading profit, kita juga pengen ikut. Akhirnya dia ikut buy, dia sell ikut sell, padahal nggak tahu gitu kan. Buy sell tuh alasannya apa? Tapi kalau kita punya ilmunya, ada instruksi buy, ada instruksi sell. Kenapa? Terus kalau misalkan kita masuk market pada saat gak sesuainya harus berapa yang harus kita batasi? Artinya kan kita harus punya ilmu di situ. Gitu. Jadi benar-benar harus sobat trader yang pengen mulai itu benar-benar cari yang dimana wadah menyediakan edukasi untuk mempelajari ilmunya itu. Betul tadi kan modal adalah ilmu gitu kan. Nah, di dalam ilmu ini bisa dikupas gak sih, ada ilmu apa aja sih yang bisa kita pelajarin untuk dunia trading ini? Untuk yang baru ya, untuk yang baru mungkin kalau misalkan yang pertama itu adalah ilmu, yang pertama basicnya dulu ya, mengetahui di mana pergerakan harga. Yang paling basic tuh kan support resisten ya. Support resisten itu yang paling paling dasar banget, karena seperti perdagangan pada umumnya kita membeli di harga terendah dan menjual di harga tertinggi. Yang kedua kita juga harus mempunyai ilmu money management. Nah, di money management itu
dibagi lagi nih, ada tentang psikologi trading, Oke. ada trading plan gitu kan, supaya kita tahu memulai trading dengan plannya seperti apa sih dengan dana yang kita punya gitu kan. Terus kalau misalkan dengan dana yang segini, batasan resiko yang udah kita siapkan berapa, lalu trading plan mau pakai teknik apa. Nah itu kan banyak nih, dengan teknik dasar yang kayak tadi mungkin support resisten. Terus misalkan trading plannya kalau misalkan dengan dana segini pakai lotnya berapa, itu kan termasuk money management kayak gitu. Oke, itu maksudnya ilmu-ilmu yang emang harus disiapkan. Kebanyakan kan jujur aja ya, orang-orang di luar sana tuh kayak kemakan iklan Bener, gitu loh, FOMO kemakan ya. iklan ya, kayak profit. Oh emang ya gitu, trading tuh bisa seprofit itu. Yaudah deh, aku masuk. Ketika udah masuk kan dananya hilang. Nah, Setelah hilang baru udah bilang, "Enggak kok, trading itu adalah penipuan." Nah, bagaimana untuk menjelaskan bagi orang-orang yang pemikirannya seperti itu, Mesti? Sebenarnya bukan hilang, Pak, tapi loss. Loss. Kalau hilang dibawa kabur. Iya betul. Dibawa kabur. Tapi di sini tuh, nah itu orang beranggapan, duh uang saya hilang. Sebenarnya loss pada saat pergerakannya nggak sesuai. Nah makanya di sini kita kita harus menjelaskan juga nih, yang dimana awal pertama itu adanya resiko dalam bidang ini. Nah maka dari itu pada saat kita mau masuk dalam dalam bidang ini, oke lah kalau misalkan plan profit mau berapa, sebanyak-banyaknya dong. Betul. Tapi kita juga harus menyiapkan, kita pengen batasan resiko berapa. Itu yang paling aman. Benar itu sih kayak kasihan aja gitu kan, Betul. makanya kita mengadakan podcast ini tuh ya minimal mungkin ya, ketika ada orang yang lagi scroll YouTube tiba-tiba ngebuka kita gitu kan, dia skip ketemulah omongan kita nih yang ini gitu kan, oh ternyata trading tuh harus seperti ini. Nah itu kan Yes. jadi manfaat juga kan buat orang di luar sana. Cuman itu tadi lah, jangan sembarangan lah kalau misalkan trading itu minimal tadi modal dulu, itu udah pasti, Iya. karena tanpa modal gak mungkin bisa bisnis kan. Nah Iya. setelah itu baru ilmu guys. Oke. Ilmu itu adalah bagian hal yang paling penting dalam Iya. bisnis itu. Oke, Mas Timeri, ternyata ngobrol-ngobrol kita cukup enak juga, cukup ringan juga. Mas Timeri membuat kita bahagia ya teman-teman semuanya ya. Apabila pengen ketemu Mas Timeri itu bisa dikunjungi di mana? Di Jalan Garuda nomor 88 Kota Bandung. Oke, di Jalan Garuda nomor 88 Kota Bandung ya. Jadi sebenarnya silakan datang aja ke Ya. alamat yang tadi, karena itu adalah salah satu tempat edukasi ya. Betul. Tempat edukasi bisnis trading. Kita akan ngumpul di sini. Kita ada terabar juga, itu biasanya hari apa aja sih? Kalau kita biasanya terabar di hari Rabu Dan Jumat ya? sama hari Jumat. Nah betul, hari Rabu dan juga hari Jumat. Jadi buat teman-teman gak perlu mikirin, waduh saya gak ada modalnya. Nah itu mah gak apa-apa, datang dulu aja kan. Oke. Datang dulu aja karena kita bisa edukasi bareng-bareng. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Timeri ya. Sama. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.